Mau percaya kalau ada orang TK kemudian mengkritik profesor? Tinggalkan aja. Tahu jangkrik nggak? Jangkrik dikasih mic, dikasih salon gede. Paham ya? Orang yang nggak tahu dipikir ada raksasa ini, suaranya keras. Tapi kalau orang sudah tahu suara itu, jangkrik itu cuma dipakai salon yang keras gitu loh. Paham ya? Nah, begitu juga ada orang bukan bernilai, orang biasa pakai medsos jadi koyok seperti gede, padahal pengajiannya orang 3 orang 4, nggak dikenal hatta di kampungnya. Paham ya? Wow, seperti gede, tapi orang yang tahu ini bukan ilmiah, ini jangkrik. Mereka sesungguhnya bicara seperti itu karena mereka sudah merasakan efeknya. Betapa rakyat hari ini, betapa masyarakat muslim hari ini sudah paham betul bahwa ternyata selama ini kita dikibuli oleh mereka. Dan bahkan katanya itu penjual sayur pun sudah diskusi bahwa ternyata si Anu itu yang mengaku cucu Nabi itu ternyata palsu katanya. Nah, itu memang luar biasa. Sehingga memang salah satu upaya Bun Taufik ini untuk kembali mengangkat dia punya harkat dan martabat adalah dengan mendegradasi atau berupaya melemahkan dan merendahkan Kiai Imad CS. Dan tentu kita semua tetap harus bagaimana memberikan support terhadap apa yang sudah terlanjur menjadi temuan Kiai Imad, apalagi sudah menjadi buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Terbaru dari Bun Taufik adalah sesuatu yang menjadi klarifikasi dari dia, sekaligus mencoba menampik apa yang terjadi selama ini terkait soal pernasaban. Dan tentu apapun yang disampaikan, mungkin sahabat-sahabat sendiri sudah bisa membayangkan bahwa beliau pasti melakukan satu antisipasi dengan mengeluarkan jurus. Cuma jurus kali ini yang dia keluarkan itu pun jurus yang sudah kita kenal, namanya jurus 212, atau ini merupakan jurus sableng ya, salah satu cara untuk lari dari masalah yang sementara dihadapi. Apa itu? Yang pertama, saya kira dia akan menganggap bahwa Kiai Imad ini bukan apa-apa dibandingkan dengan posisi mereka semua. Bayangkan misalnya kalau diandaikan antara TK berdebat dengan profesor, ya tentu arahnya ini adalah orang-orang pribumi, dalam hal ini Kiai Imad CS dianggap sebagai TK, dan Robita Alawiyah menganggap dirinya sebagai profesor. Ini kan sangat merendahkan sekali sebenarnya. Dan itulah tabiat mereka. Coba kita simak seperti apa bahasa dari Bun Taufik. Sebentar kita akan kuliti satu persatu. Untuk yang nasab daripada Ubaidillah yang dibahas tadi, itu udah jelas. Ini cari popularitas saja. Nah, siapa orang ini dan siapa orang-orang dulu? Ya, ngajak debat ada di mana, di medsos. Siapa kamu mau berdebat? Inti perlu belajar bukan berdebat. Ini perlu belajar. Lah kalau nggak tahu gawaidnya nasab, nggak disebutkan ada di kitab ini. Misalnya, loh, gaidahnya penisbat nasab gimana? Lah karena itu, lah kalau ketika orang yang nggak ngerti berkomentar, idza khatabahumul jahiluna qalu salama, nggak usah diladeni, nggak bisa bisi pikiran. Hah? Mau percaya kalau ada orang TK kemudian mengkritik profesor? Nah itu, saya kira pernyataannya ini pada sesi ini saya kira jelas ya. Yang pertama, dia menegaskan bahwa yang namanya nasab Robita Alawiyah itu, kaum Ba'lawi itu sudah jelas, dan bahkan menuding Kiai Imad adalah orang yang tidak memahami soal pernasaban. Padahal kita tahu sendiri bahwa sesungguhnya kali ini
tidak lagi ada perdebatan dengan lahirnya buku Kiai Imad itu. Kalaupun misalnya Robita Alawiyah mau mendebat apa yang dihasilkan oleh Kiai Imad, maka harus sekali lagi menerbitkan juga buku untuk membantah hasil kajian yang dituangkan masuk di dalam buku tersebut. Nanti dilakukan bedah buku di antara keduanya, diadu. Nah, saya kira itu baru fair. Jadi kalau hari ini Bung Taufik mencoba membangun narasi seolah-olah meremehkan apa yang menjadi temuan dari Kiai Imad dan menganggap bahwa Kiai Imad ini adalah kelasnya TK, mereka profesor, saya kira justru terbalik, karena berapa lama durasi yang disiapkan, Anda juga secara tidak langsung sudah mengutus orang-orang sebenarnya untuk mendebat kitab itu, seperti misalnya yang dilakukan oleh Bung Hanif. Tapi memang tidak sampai, Bung Taufik. Semua kitab-kitab yang disampaikan oleh Bung Hanif, tak satu pun yang diterbitkan sejaman dengan kitab-kitab yang menjadi rujukan Kiai Imad. Artinya semua, saya tidak mau mengatakan bahwa itu sampah, tapi semua sia-sia. Artinya tiada guna sebenarnya. Karena itu kalau misalnya dengan pernyataan seperti ini, Anda seharusnya terbuka saja bahwa memang nasab kami itu tidak tersambung berdasarkan kitab-kitab yang ada, dan kami tidak mampu. Begitupun ketika Anda ditantang melakukan tes DNA, bilang saja saya tidak bisa. Karena boleh jadi Anda sudah tahu hasil tes DNA kaum Baklawi yang ada di Timur Tengah sana. Nah, saya kira sederhananya begitu. Jangan memakai jurus 212. Ya, coba kita lanjut lagi videonya. Kita dengar secara bersama-sama. Tinggalkan aja. Nah, kamu belajar kitabnya Wahadat aja sekarang. Dengarkan bagaimana ajaran mereka, ikuti. Maka kamu akan menjadi orang selamat. Ini pasar ini. Di HP ini pasar, semua orang berkomentar. Semua orang jualan di situ. Yang jualan sayur. Yang jualan ikan. Yang jualan macam-macam ada di situ. Kamu kalau masuk pasar, kamu beli yang penting. Paham ya? Oh, saya mau masak, ya beli. Oh, masak ini, beli ini, keluar. Tapi kalau semua yang ada di situ kamu ladeni, nggak habis, pusing. Akhirnya nggak bisa kamu nikmati apa-apa hidup ini. Yang ada di sini kamu lihat semuanya, percuma. Karena itu nggak usah kamu masuk ke medsos kecuali untuk mengambil manfaat atau memberikan manfaat. Setelah itu nggak usah dilihat. Nah, nggak usah dilihat. Di situ ada orang kepentingan politik, di situ ada orang kepentingan untuk menfitnah, di situ ada orang kepentingan untuk mengajar, di situ ada orang cari yang baik-baik ada di situ. Ya. Bang ya, nggak perlu diladeni. Kenapa kok tidak diladeni? Nggak meladeni siapa? Kan Hasan lebih meladeni Anda semuanya ini sekarang. Kan lebih asal ngeladeni murid-murid ini daripada ngeladeni orang yang sok ngerti, kemudian dia tadi itu membuat orang semakin bingung. Gak usah diladeni. Oke, saya kira ini yang penting diklarifikasi juga dari pernyataan Bung Taufik. Jadi saya kira ada dua bagian. Pertama, mengatakan bahwa medsos ini tidak ada bedanya dengan pasar. Ya memang medsos ini adalah merupakan pusaran informasi di mana semua orang mesti melek dan mesti bisa memilah mana yang asli, mana yang palsu. Dan kelihatan bahwa yang asli itu adalah yang ini, yang palsu itu adalah yang itu. Nah, kelihatan di sini bahwa memang Bung Taufik ini sudah sangat panik sebenarnya. Kepanikannya itu jelas sekali dari cara bicaranya dengan penekanan-penekanan yang seolah-olah hampir tidak ada nilainya sama sekali apa yang menjadi temuan Kiai Imad, dan itu sah-sah saja. Karena bagaimanapun juga apa yang menjadi temuan Kiai Imad ini memang meruntuhkan kelompok Baklawi, dan bisa jadi memang pasca ini semakin terdegradasi orang-orang yang akan menghargai mereka semua.
terutama para oknum. Saya kira di luar daripada konteks habaib-habaib yang memang selama ini berjibaku membangun agama, membangun bangsa untuk kita semua, untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi untuk oknum-oknum seperti Bung Taufik CS ini, Bahar Smith CS, saya kira rakyat sudah sangat paham dengan itu. Oleh karena itu, narasi-narasi yang disampaikan ini ngeles saja ini, berupaya mendegradasi Kiai Imad, bahwa itu tidak ada apa-apanya. Makanya kami tidak mau mengomentari itu, lebih memilih mengomentari murid-murid misalnya yang mau belajar. Artinya apa? Terkesan bahwa tidak ada nilainya sama sekali kiai-kiai Nahdlatul Ulama dibandingkan dengan orang-orang yang dihadapi saat itu pada saat bicara. Tapi sekali lagi ini hanya jurus 212, jangan sampai kemudian sahabat-sahabat semua terglorifikasi dengan apa yang disampaikan, dan ujung-ujungnya ini tetap kembali pada mengukuhkan identitasnya sebagai habaib, sebagai orang yang merasa cucu Nabi, sekalipun sebenarnya berdasarkan buku yang ada mereka ini adalah orang yang ngaku-ngaku saja karena dia tidak mampu buktikan. Jadi wajar kalau mengkali nol apa yang menjadi tulisan Kiai Imad yang sudah dalam bentuk buku itu. Coba kita lanjut. Kalau Bang Robito Alawi itu kantornya udah jelas kok. Ya bawa kitabnya datang. Mau ada apa, mau debat lewat dari medsos? Ini kan sama dengan orang suruh berdebat di situ, nanti orang umum suruh menilai. Orang umum apa ya dilibatkan? Karena itu tadi itu dikatakan, ajari orang umum ini untuk mengamalkan ilmu yang wajib, wudhunya, sholatnya, dzikirnya. Nggak usah urusan gini-gini, nggak akan selesai. Paham? Astagfirullah. Saya kira soal-soal itu Bung Taufik tidak usah didiskusikan. Seluruh ulama-ulama NU tahu persis mereka semua adalah rata-rata orang yang memiliki pesantren. Jadi soal pengetahuan dasar tidak usah lagi diragukan. Kalau soal itu bagaimana mereka mentransfer ilmunya ke santri-santrinya atau ke masyarakat luas yang belajar, yang nyantri langsung kepada mereka, seperti Kiai Imad misalnya. Kita kan tahu bahwa Kiai Imad juga ini punya pesantren, Gus Fuad Pleret juga punya pesantren, Abu Ya Yusuf juga punya pesantren, begitu pun yang lain-lainnya. Tetapi persoalan nasab ini kenapa penting bagi umat? Karena selama ini Anda selalu kowar-kowar di media sosial bahwa Anda adalah cucu Rasulullah, sementara acap kali ucapan-ucapan Anda tidak mencerminkan sebagai sosok suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun antek-antekmu Bahar Smith CS. Apa yang membuktikan di situ bahwa dia suriat Rasulullah? Secara adab terdegradasi. Nabi Muhammad ke kiri, kalian ke kanan. Nabi Muhammad lembut, antek-antek Anda kasar, ujaran kebencian di media sosial. Sehingga kemudian rakyat, masyarakat pribumi khususnya, masyarakat muslim khususnya, itu penting memahami itu. Betul enggak mereka-mereka semua ini adalah suriat Rasulullah? Kok berbeda dengan apa yang kami dapatkan, di mana kita tahu semua bahwa Rasulullah itu orangnya lemah lembut, Anda kasar-kasar semua. Rasulullah itu orangnya senantiasa bertutur kata dengan lembut, tidak ujaran kebencian, tidak kowar-kowar. Rasulullah itu mengajarkan tentang nasionalisme, bagaimana misalnya membangun negara Madinah. Sementara geng Anda ini kerjanya apa selama ini? Selain merecoki pemerintahan yang ada, apapun juga masalahnya, ujung-ujungnya semua Jokowi yang salah, turunkan Jokowi dan seterusnya. Dan itu tidak bisa dibantah. Kenapa tidak bisa dibantah? Karena berseliweran di media sosial, tidak bisa dihapus. Coba kita lanjut lagi. Ya wes, jadi nggak usah digubris. Ini nggak apa-apa, tak kasih gambaran ya, tak kasih gambaran. Tahu jangkrik nggak? Jangkrik dikasih mic, dikasih salon gede. Paham ya? Orang yang nggak tahu dipikir ada raksasa ini, suaranya keras. Tapi kalau orang sudah tahu suara itu, jangkrik itu cuma dipakai salon yang keras gitu loh. Paham ya? Nah, begitu juga ada orang bukan bernilai,
orang biasa pakai medsos jadi koyok seperti gede, padahal pengajiannya orang 3 orang 4, nggak dikenal hatta di kampungnya, paham ya? Seperti gede, tapi orang yang tahu ini bukan ilmiah, ini jangkrik ini, ya, ini kecil, ini bukan raksasa ini, paham ya? Nah, nggak usah diladenin itu, ya. Ada apa kita mau bingung, ya enggak? Oke, saya kira jelas ya. Ini yang terakhir ini yang paling melecehkan saya kira, di mana betul-betul menganggap bahwa kiai-kiai kita yang selama ini bicara soal pernasaban itu dianggapnya seperti bunyi jangkrik saja. Artinya tidak ternilai di mata mereka. Jadi seolah-olah bahwa semua yang disampaikan Kiai Imad itu sekalipun modelnya ilmiah, berdasarkan hasil penelitian dan sudah jadi buku lagi, itu bagi mereka memang tidak ada nilainya. Cuma persoalannya kemudian, kalau mereka sesungguhnya bicara seperti itu karena mereka sudah merasakan efeknya. Betapa rakyat hari ini, betapa masyarakat muslim hari ini sudah paham betul bahwa ternyata selama ini kita dikibuli oleh mereka. Dan bahkan katanya itu penjual sayur pun sudah diskusi bahwa ternyata si Anu itu yang mengaku cucu Nabi itu ternyata palsu katanya. Nah, itu memang luar biasa. Sehingga memang salah satu upaya Bun Taufik ini untuk kembali mengangkat dia punya harkat dan martabat adalah dengan mendegradasi atau berupaya melemahkan dan merendahkan Kiai Imad CS. Dan tentu kita semua tetap harus bagaimana memberikan support terhadap apa yang sudah terlanjur menjadi temuan Kiai Imad, apalagi sudah menjadi buku. Dan saya berharap kalaupun misalnya ada tantangannya Bun Taufik, karena tadi sempat dia sampaikan bahwa silakan datang ke Robita Alawiyah. Nah, disitulah ambigunya. Jadi di sisi lain merendahkan, menganggap Kiai Imad ini ece-ece, tetapi di sisi lain tetap berujar bahwa silahkan datang di Robita, nanti di Robita kita akan bicara apa semua dan seterusnya. Padahal sebenarnya itu sudah selesai, sudah terlambat, karena sudah banyak interval waktu yang diberikan, tapi Anda gagal sebenarnya di situ. Apalagi hari ini sudah jadi buku. Artinya apa? Seluruh ucapan-ucapan Anda di media sosial kalau bicara soal nasab hari ini tidak berguna. Mesti Anda menciptakan buku yang kira-kira apple to apple dengan apa yang menjadi catatan Kiai Imad di dalam bukunya tersebut, yang menyatakan secara nyata real bahwa nasab Habib terputus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Anda harus bantah dalam bentuk buku, dan saya kira itu hal biasa sebenarnya. Nah, cuma kalian memang ini terlalu merasa. Kenapa ya? Karena itu tadi hilang kepercayaan orang, itu artinya pundi-pundi juga akan hilang. Kan itu sebenarnya masalahnya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.